Musik sinematik yang intens namun tenang dimulai, lalu perlahan memudar ke latar belakang. Narator, dunia modern menjanjikan kebebasan, namun pada kenyataannya ia memenjarakan pikiran Anda. Ia mengurung Anda dalam sangkar notifikasi, validasi eksternal, dan siklus kemarahan yang tak pernah berakhir. 99% pria hidup dalam reaktivitas. Emosi mereka ditarik ke segala arah oleh berita utama, komentar di media sosial, dan opini orang lain yang bahkan tidak mereka kenal. Mereka percaya bahwa kekuatan adalah tentang seberapa keras mereka bisa berteriak, padahal kekuatan sejati terletak pada keheningan batin yang tak tergoyahkan. Video ini bukan untuk semua orang. Ini untuk 1% pria yang memahami bahwa pertempuran terbesar tidak terjadi di luar sana, tetapi di dalam tengkorak mereka sendiri. Hari ini kita tidak akan membahas kutipan kuno yang membosankan. Kita akan membongkar 7 aturan praktis dari stoikisme, sebuah sistem operasi mental, untuk membangun pikiran yang tidak bisa diganggu. Sebuah pikiran yang tenang, tajam, dan berkuasa. Ini bukan sekadar informasi, ini adalah sebuah inisiasi. Jika Anda menolak menjadi budak dari emosi Anda sendiri, tulis di kolom komentar, "Saya siap." Mari kita jujur, Anda telah diajarkan sebuah kebohongan. Kebohongan bahwa menjadi pria berarti menjadi gunung tanpa emosi, atau sebaliknya menjadi badai emosi yang tak terkendali. Keduanya adalah bentuk kelemahan. Yang pertama membuat Anda rapuh dan terputus. Yang kedua, membuat Anda menjadi boneka bagi setiap stimulus eksternal. Kekacauan dunia digital telah memperburuk masalah ini. Setiap detik, perhatian Anda diperebutkan, kemarahan Anda dimonetisasi, kecemasan Anda dijual kembali kepada Anda dalam bentuk produk dan hiburan. Di tengah kebisingan ini, stoikisme modern bukanlah tentang menerima nasib dengan pasif. Itu adalah tindakan pemberontakan yang radikal. Ini adalah keputusan sadar untuk merebut kembali kendali atas satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki, pikiran Anda. Prinsip-prinsip ini bukan teori usang. Mereka adalah senjata untuk navigasi di medan perang psikologis saat ini. Memahami ini adalah langkah pertama untuk beralih dari keadaan bertahan hidup mental ke dominasi mental. Kita akan membangun fondasi Anda, blok demi blok, dimulai dengan prinsip yang paling fundamental. Aturan pertama, bedakan apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang tidak. Ini adalah fondasi dari seluruh filsafat stoik, namun ini adalah yang paling sering disalahpahami. Kebanyakan orang menghabiskan energi mental mereka yang berharga untuk hal-hal di luar kendali mereka. Apa yang orang lain pikirkan tentang mereka, bagaimana pasar saham akan bergerak, cuaca besok, atau lalu lintas di jalan. Ini setara dengan mencoba mengendalikan angin dengan berteriak padanya. Ini adalah kebodohan dan resep pasti untuk frustrasi dan kecemasan. Pria yang kuat secara mental, pria stoik, melakukan audit brutal terhadap hidupnya. Dia menarik garis yang jelas di pasir. Di satu sisi, opini orang lain, hasil akhir, peristiwa eksternal. Di sisi lain, pikirannya, usahanya, responsnya, karakternya. Semua fokusnya, 100% energinya, dicurahkan ke sisi garis yang bisa ia kendalikan. Dia tidak peduli jika klien menolak proposalnya. Dia hanya peduli bahwa dia telah membuat proposal terbaik yang dia bisa. Dia tidak peduli pada hinaan. Dia hanya peduli pada integritas responsnya. Ini bukan kepasifan. Ini adalah efisiensi strategis tingkat tertinggi. Pikirkan pikiran Anda sebagai sebuah kerajaan. Setiap ounce energi yang Anda habiskan untuk mengkhawatirkan kerajaan tetangga adalah energi yang tidak Anda gunakan untuk memperkuat tembok Anda sendiri. Media sosial adalah contoh sempurna dari pelanggaran prinsip ini. Anda menggulir, melihat kehidupan orang lain, dan merasa cemburu atau marah. Anda memberikan kendali atas keadaan emosional Anda kepada algoritma dan gambar yang dikurasi dengan cermat. Seorang praktisi stoik modern melihat ini sebagai kegilaan. Latihan praktisnya sederhana namun mendalam. Setiap kali Anda merasa cemas, marah, atau frustrasi, berhentilah. Tanyakan pada diri sendiri, elemen mana dari situasi ini yang berada di bawah kendali langsung saya? Jawabannya hampir selalu bukan peristiwa itu sendiri, tetapi persepsi Anda tentangnya dan tindakan yang Anda pilih selanjutnya. Dengan terus-menerus mempraktikkan pemisahan ini, Anda mulai melepaskan beban dunia dari pundak Anda. Anda menjadi lebih ringan, lebih cepat, dan jauh lebih efektif, karena Anda hanya fokus pada variabel yang penting, diri Anda sendiri. Aturan kedua, terima takdir, lalu bentuklah. Amor fati. Ini adalah konsep yang sering disalahartikan sebagai kepasrahan yang lemah. Amor fati, mencintai takdir, bukanlah tentang menyerah pada keadaan. Ini adalah pola pikir ofensif yang mengubah setiap peristiwa, baik atau buruk, menjadi bahan bakar.
Rata-rata pria meratapi kemalangan. Mengapa ini terjadi padaku? Dia bertanya. Dia melihat dirinya sebagai korban dari alam semesta yang acak dan kejam. Ini adalah mentalitas yang lemah, reaktif, dan tidak berdaya. Pria stoik melihatnya secara berbeda. Dia tidak hanya menerima apa yang terjadi, dia memeluknya, dia memperlakukannya seolah-olah dia telah memilihnya sendiri. Proyek gagal? Baik, ini adalah kesempatan untuk belajar ketahanan dan mengidentifikasi kelemahan dalam sistem saya. Dikhianati? Baik, ini adalah pelajaran yang menyakitkan namun berharga tentang sifat manusia dan pentingnya memilih lingkaran dalam saya dengan bijak. Rumusnya bukan saya harus menanggung ini, tetapi ini adalah apa yang saya butuhkan untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah alkimia mental, mengubah timah penderitaan menjadi emas kebijaksanaan dan kekuatan. Bayangkan seorang pandai besi, dia tidak mengeluh tentang panasnya api atau kerasnya baja. Dia tahu bahwa api dan palu adalah alat yang diperlukan untuk mengubah bongkahan logam mentah menjadi pedang yang tajam dan kuat. Amor Fati adalah tentang menjadi pandai besi bagi jiwa Anda sendiri. Setiap kesulitan, setiap kemunduran, setiap rasa sakit adalah api dan palu. Anda bisa membiarkannya menghancurkan Anda, atau Anda bisa menggunakannya untuk menempa diri Anda menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih tangguh, dan lebih murni. Ini adalah perubahan dari melihat hidup sebagai sesuatu yang terjadi pada Anda menjadi sesuatu yang terjadi untuk Anda. Perubahan perspektif ini adalah salah satu alat paling ampuh dalam gudang senjata psikologis Anda. Ini membebaskan Anda dari penjara penyesalan dan kepahitan. Anda tidak bisa kalah jika setiap hasil, menang atau kalah, menjadi pelajaran yang berharga. Dunia bisa melemparkan apa saja kepada Anda, dan Anda hanya akan berkata, "Terima kasih, saya akan menggunakan ini." Aturan ketiga, ingatlah kematian Anda. Memento mori. Di masyarakat modern, kematian adalah topik yang tabu. Kita menghindarinya, menyangkalnya, dan berpura-pura bahwa kita punya waktu tak terbatas. Para stoik melihat ini bukan hanya sebagai khayalan, tetapi juga sebagai sumber dari sebagian besar kebodohan dan penderitaan manusia. Ketika Anda lupa bahwa waktu Anda terbatas, Anda menyia-nyiakannya untuk hal-hal sepele. Anda menunda impian Anda, menyimpan dendam, dan terjebak dalam drama yang tidak penting. Memento mori bukanlah latihan yang menyedihkan. Ini adalah alat untuk kejernihan dan urgensi. Mengingat bahwa Anda akan mati adalah filter paling kuat untuk pengambilan keputusan. Sebelum memulai pertengkaran kecil, tanyakan pada diri sendiri, dengan waktu saya yang terbatas di bumi ini, apakah ini benar-benar cara saya ingin menghabiskannya? Sebelum menunda panggilan telepon ke orang tua Anda, tanyakan, berapa banyak lagi kesempatan seperti ini yang saya miliki? Kesadaran akan kematian tidak membawa kesedihan, ia membawa kehidupan. Ia menyingkirkan semua yang tidak penting dan membuat Anda fokus pada apa yang benar-benar berarti. Pikirkan waktu Anda sebagai pasir di jam pasir. Setiap butir yang jatuh tidak akan pernah kembali. Kebanyakan orang hidup seolah-olah mereka memiliki tumpukan pasir tak terbatas di samping mereka. Mereka membiarkan jam mereka berjalan tanpa berpikir. Praktisi stoik, sebaliknya sangat menyadari setiap butir pasir. Kesadaran ini memberinya energi. Itu membuatnya bangun lebih awal. Itu membuatnya mengatakan apa yang perlu dia katakan. Itu membuatnya berhenti membuang-buang waktu untuk orang-orang dan aktivitas yang menguras energinya dan tidak memberinya apa-apa sebagai balasannya. Latihan hariannya bisa sesederhana mengawali pagi dengan refleksi. Saya mungkin tidak akan melihat matahari terbenam hari ini. Bagaimana saya akan menjalani hari ini agar layak dijalani? Ini mungkin terdengar ekstrim, tetapi justru sebaliknya. Ini adalah resep untuk kehidupan yang penuh semangat dan penuh makna. Kematian adalah penasihat utama Anda. Ia berbisik di telinga Anda, hiduplah, hiduplah sekarang, hiduplah dengan baik, karena tidak ada jaminan untuk hari esok. Aturan keempat, lakukan visualisasi negatif, premeditatio malorum. Pikiran modern terobsesi dengan pemikiran positif. Bayangkan kesuksesan, dan kesuksesan akan datang, kata mereka. Para stoik menganggap ini sebagai strategi yang rapuh dan berbahaya. Bergantung hanya pada optimisme membuat Anda tidak siap menghadapi kenyataan hidup yang tak terhindarkan, kesulitan. Sebaliknya mereka mempraktikkan premeditatio malorum, sebuah latihan memikirkan hal-hal yang bisa salah. Ini bukan pesimisme, ini adalah inokulasi psikologis.
Sama seperti vaksin yang memasukkan sejumlah kecil virus untuk melatih sistem kekebalan tubuh Anda, visualisasi negatif secara berkala melatih pikiran Anda untuk menghadapi kesulitan. Setiap pagi, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan hari Anda berjalan salah. Bayangkan Anda kehilangan pekerjaan, mobil Anda mogok, atau orang yang Anda cintai sakit. Jangan memikirkannya untuk menimbulkan kecemasan, tetapi untuk dua alasan strategis. Pertama, untuk mempersiapkan diri Anda secara mental dan praktis. Kedua, dan yang lebih penting, untuk menumbuhkan rasa syukur atas apa yang Anda miliki saat ini. Ketika Anda secara teratur merenungkan kemungkinan kehilangan hal-hal yang Anda hargai, Anda berhenti menganggapnya remeh. Kesehatan Anda, keluarga Anda, atap di atas kepala Anda, semua ini menjadi hadiah yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa saja. Rasa syukur yang lahir dari latihan ini adalah penangkal yang kuat untuk iri hati dan ketidakpuasan. Anda tidak punya waktu untuk menginginkan apa yang dimiliki tetangga Anda karena Anda terlalu sibuk menghargai apa yang sudah ada di depan Anda. Selain itu, ketika kemalangan benar-benar datang, dan itu pasti akan datang, Anda tidak akan terkejut. Anda tidak akan lumpuh oleh keterkejutan. Sebagian dari diri Anda akan berkata, "Saya sudah mempertimbangkan ini. Saya sudah memikirkan bagaimana saya akan merespons. Saya siap." Ini mengubah ketakutan akan hal yang tidak diketahui menjadi keakraban dengan kemungkinan Anda mengurangi kekuatan kejutan dari peristiwa eksternal yang secara drastis mengurangi dampak emosionalnya. Anda menjadi tangguh, siap, dan bersyukur. 3 pilar pikiran yang tak tergoyahkan. Aturan kelima, hambatan adalah jalan. The obstacle is the way. Ini mungkin adalah inti dari stoikisme yang berorientasi pada tindakan. Bagi kebanyakan orang, sebuah rintangan adalah alasan untuk berhenti. Proyek terlalu sulit, bos tidak adil, pasar sedang turun. Mereka melihat tembok dan berbalik. Bagi seorang stoik, tembok itu tidak menghalangi jalan. Tembok itu adalah jalannya. Setiap rintangan membawa di dalamnya benih peluang yang setara atau lebih besar. Pola pikir ini mengubah seluruh hubungan Anda dengan kesulitan. Masalah tidak lagi menjadi sumber stres, tetapi sumber pertumbuhan. Mereka adalah teka-teki yang harus dipecahkan, tantangan yang harus diatasi. Seorang kolega yang sulit tidak lagi menjadi gangguan. Dia adalah tempat latihan untuk kesabaran, komunikasi strategis, dan empati. Proyek yang gagal bukanlah akhir dari dunia. Itu adalah seminar tingkat master tentang apa yang tidak boleh dilakukan lain kali. Lalu lintas yang padat bukanlah sumber kemarahan. Itu adalah kesempatan tak terduga untuk mendengarkan podcast yang mendidik atau hanya berlatih ketenangan. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, dan filsuf Stoik menggambarkannya seperti ini. Apa yang menghalangi tindakan akan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Dia membandingkan pikiran Stoik dengan api. Api mengubah semua yang dilemparkan ke dalamnya menjadi nyala dan cahayanya sendiri. Kayu, daun, bahkan sampah, semuanya menjadi bahan bakar. Pikiran yang terlatih secara Stoik melakukan hal yang sama. Hinaan, kegagalan, pengkhianatan, frustrasi, semua ini dilemparkan ke dalam api internal dan diubah menjadi kekuatan, kebijaksanaan, dan tujuan. Ini adalah pola pikir seorang seniman bela diri. Dia tidak lari dari serangan lawan. Dia menggunakan momentum serangan itu untuk melawannya. Ketika hidup mendorong Anda tidak hanya menolak. Anda belajar bagaimana menyalurkan kekuatan itu dan menggunakannya untuk keuntungan Anda. Ini adalah puncak dari ketahanan psikologis. Anda tidak hanya bertahan dari kekacauan, Anda berkembang di dalamnya. Anda menjadi antifragil, sistem yang menjadi lebih kuat ketika terkena tekanan dan volatilitas. Aturan keenam, bangun benteng batin Anda, the inner citadel. Para Stoik memahami bahwa dunia luar pada dasarnya kacau dan tidak dapat diprediksi. Mencoba membangun kebahagiaan atau ketenangan Anda di atas fondasi hal-hal eksternal, seperti uang, status, atau hubungan. Sama saja dengan membangun rumah di atas pasir. Cepat atau lambat, ombak akan datang dan menghanyutkannya. Solusinya bukanlah mengendalikan dunia luar, tetapi membangun benteng yang tak tertembus di dalam pikiran Anda. Benteng batin ini adalah tempat perlindungan Anda. Di dalamnya, Anda berdaulat. Peristiwa eksternal, kritik, kegagalan, kehilangan, adalah seperti anak panah yang menghantam dinding batu benteng Anda. Mereka mungkin membuat suara, tetapi mereka tidak dapat menembus dan melukai Anda yang sebenarnya, kecuali Anda menurunkan jembatan gantung dan membiarkannya masuk. Kebanyakan orang hidup dengan jembatan gantung mereka selalu terbuka.
Mereka memberikan akses penuh kepada setiap opini yang lewat, setiap berita utama yang menakutkan, setiap provokasi kecil untuk masuk dan menjarah kedamaian batin mereka. Bagaimana Anda membangun benteng ini? Anda membangunnya setiap hari, batu demi batu, melalui latihan yang disiplin. Setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap penghinaan, Anda menambahkan satu batu. Setiap kali Anda menerapkan dikotomi kendali dan fokus pada apa yang bisa Anda ubah, Anda memperkuat mortir. Menulis jurnal adalah alat konstruksi yang penting. Dengan menuliskan pikiran, ketakutan, dan refleksi Anda menjadi arsitek dari ruang batin Anda. Anda mengidentifikasi kelemahan di dinding Anda, pola pikir negatif, keyakinan yang membatasi, dan memperbaikinya. Ruang antara stimulus dan respons adalah tempat kekuatan Anda berada. Seseorang menghina Anda, stimulus. Pria yang tidak terlatih segera membalas dengan kemarahan, respons impulsif. Ada jeda 0 detik di antara keduanya. Pria stoik menciptakan ruang dalam jeda itu. Di dalam ruang itu, di dalam bentengnya, dia berpikir, apakah ini benar? Jika ya, saya harus belajar darinya. Jika tidak, mengapa saya harus marah pada kebohongan? Apa respons yang paling selaras dengan nilai-nilai saya? Di dalam ruang itu, dia menemukan kebebasan dan kekuatannya. Aturan ketujuh, hidup selaras dengan alam dan sifat manusia. Ini terdengar abstrak, tetapi sebenarnya sangat praktis. Alam bagi para stoik berarti dua hal. Pertama, alam semesta secara keseluruhan, sebuah sistem yang logis dan saling terhubung. Kedua, dan yang lebih penting, sifat manusia kita sendiri. Sifat dasar kita, menurut mereka, adalah untuk menjadi makhluk yang rasional dan sosial. Oleh karena itu, kehidupan yang baik adalah kehidupan di mana kita menggunakan akal kita untuk kebaikan bersama. Ini adalah penangkal racun egoisme dan individualisme yang merajalela di zaman modern. Mentalitas saya dulu, saya lagi, pada akhirnya mengarah pada isolasi dan ketidakbahagiaan. Pria stoik memahami bahwa dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dia adalah seorang ayah, seorang putra, seorang teman, seorang warga negara. Tindakannya memiliki efek riak. Oleh karena itu, kebajikan utamanya adalah melayani orang lain, berkontribusi pada komunitasnya, dan bertindak dengan integritas, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dia tidak melakukan hal yang benar karena takut akan hukuman atau keinginan akan pujian. Dia melakukannya karena itu adalah ekspresi dari sifatnya yang paling tinggi. Pikirkan diri Anda sebagai satu sel dalam tubuh yang besar. Jika sel itu memutuskan untuk hanya melayani dirinya sendiri, menimbun sumber daya dan mengabaikan sel-sel di sekitarnya, ia menjadi kanker. Ia mungkin berkembang untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya ia akan menghancurkan organisme yang menopangnya, dan dengan demikian menghancurkan dirinya sendiri. Hidup selaras dengan alam berarti memahami bahwa kesejahteraan Anda secara intrinsik terkait dengan kesejahteraan orang lain. Ini berarti mempraktikkan keadilan, keberanian, kesederhanaan, dan kebijaksanaan dalam semua urusan Anda. Ini berarti memperlakukan setiap orang yang Anda temui dengan tingkat martabat dan rasa hormat yang mendasar, bukan karena mereka telah mendapatkannya, tetapi karena Anda adalah seorang pria dengan karakter. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk mendominasi orang lain, itu adalah kemampuan untuk mengangkat mereka. Dengan berfokus pada kontribusi dan kebajikan, Anda menemukan tujuan yang lebih dalam, yang membuat semua kebisingan dan gangguan kecil dalam hidup menjadi tidak relevan. Mari kita rangkum kerangka kerja ini. Aturan 1 dan 2, dikotomi kendali dan amor fati, membentuk persepsi Anda. Mereka mengajari Anda kemana harus memfokuskan energi Anda, dan bagaimana menafsirkan peristiwa kehidupan. Mereka adalah sistem filter Anda, memisahkan apa yang penting dari apa yang tidak penting, mengubah racun menjadi obat. Tanpa fondasi persepsi yang benar, semua tindakan Anda akan salah arah. Anda akan menghabiskan hidup Anda melawan angin, bertanya-tanya mengapa Anda tidak pernah maju. Sebagian besar pria gagal di sini. Mereka tidak pernah secara sadar memeriksa bagaimana mereka memandang dunia. Persepsi mereka dibentuk secara pasif oleh budaya, media, dan pengalaman masa kecil mereka. Mereka bereaksi terhadap citra di dinding gua, bukan pada kenyataan itu sendiri. Menguasai 2 aturan pertama ini saja sudah akan menempatkan Anda di eselon atas pemikir strategis. Anda berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi penafsir utama dari realitas Anda sendiri. Anda memegang pena dan Anda memutuskan apa arti dari setiap peristiwa. Selanjutnya, aturan 3 dan 4,
Memento mori dan premeditatio malorum mengelola hubungan Anda dengan waktu dan kesulitan. Mereka adalah alat kalibrasi Anda. Memento mori mengkalibrasi prioritas Anda, memaksa Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam jangka panjang. Premeditatio malorum mengkalibrasi ketahanan Anda, mempersiapkan Anda untuk volatilitas jangka pendek. Bersama-sama mereka menciptakan perspektif yang kuat. Hidup ini singkat dan seringkali sulit, jadi jangan sia-siakan dengan hal-hal sepele dan jangan hancur oleh kemunduran yang tak terhindarkan. Kombinasi ini melindungi Anda dari dua kegagalan terbesar pria modern, penundaan yang lahir dari ilusi waktu tak terbatas dan kerapuhan yang lahir dari optimisme naif. Anda belajar untuk bertindak dengan urgensi tanpa kecemasan dan bersiap untuk yang terburuk sambil berharap yang terbaik. Ini adalah keseimbangan yang sulit, tetapi disitulah letak keefektifan sejati. Anda menjadi seorang realis yang optimis, seorang pejuang yang siap. Kemudian, aturan 5, 6, dan 7. Hambatan adalah jalan, benteng batin, dan hidup selaras dengan alam. Adalah tentang tindakan. Mereka adalah mesin Anda. Setelah persepsi Anda disetel dan perspektif Anda dikalibrasi, inilah saatnya untuk bertindak di dunia. Hambatan adalah jalan, adalah filosofi tindakan Anda. Memastikan Anda tidak pernah terjebak. Benteng batin adalah mekanisme pertahanan Anda, melindungi pikiran Anda saat Anda bertindak. Hidup selaras dengan alam adalah kompas moral Anda, memastikan tindakan Anda bertujuan dan bajik. Ketiga aturan ini bekerja dalam sinergi yang sempurna. Anda bergerak maju menghadapi tantangan. Aturan 5. Saat dunia melawan, benteng batin Anda melindungi ketenangan Anda. Aturan 6. Dan seluruh perjalanan Anda dipandu oleh tujuan yang lebih tinggi untuk melayani kebaikan bersama. Aturan 7. Ini adalah sistem loop tertutup untuk kehidupan yang efektif dan bermakna. Persepsi, perspektif, tindakan. Lihat dunia dengan jernih, pahami tempat Anda di dalamnya, lalu bertindaklah dengan berani dan bajik. Penting untuk dipahami, ini bukan perbaikan cepat. Ini bukan life hack yang bisa Anda terapkan sekali dan lupakan. Stoikisme adalah sebuah latihan. Ini seperti pergi ke gym untuk pikiran Anda. Anda tidak bisa pergi sekali dan berharap bugar seumur hidup. Anda harus muncul setiap hari. Anda harus melakukan repetisi. Akan ada hari-hari di mana Anda gagal, di mana Anda bereaksi dengan marah, di mana Anda melupakan prinsip-prinsip ini. Itu tidak bisa dihindari. Tujuannya bukanlah kesempurnaan. Tujuannya adalah kemajuan. Setiap kali Anda menyadari bahwa Anda telah tergelincir dan dengan sadar membawa diri Anda kembali ke prinsip-prinsip ini, Anda sedang membangun otot mental. Kegagalan bukanlah lawan dari latihan, itu adalah bagian dari latihan. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan memperkuat tekad Anda. Pria yang percaya dia bisa membaca buku atau menonton video dan langsung menjadi seorang stoik yang sempurna sedang menipu dirinya sendiri. Pria yang berkomitmen pada latihan harian yang tidak glamor, dia adalah orang yang pada akhirnya akan membangun pikiran yang tak tergoyahkan. Penerapan paling kuat dari semua ini terjadi di saat-saat tekanan tinggi. Ketika Anda akan melakukan presentasi besar, ketika Anda menghadapi konflik dengan pasangan Anda, ketika Anda menerima berita buruk, di saat-saat inilah pelatihan Anda diuji. Pria yang tidak terlatih akan dibanjiri oleh kortisol dan adrenalin. Pikirannya akan kacau. Dia akan membuat keputusan yang buruk berdasarkan rasa takut atau ego. Dia akan menjadi versi terburuk dari dirinya sendiri saat itu paling penting. Pria yang telah melatih prinsip-prinsip ini akan merasakan emosi yang sama. Rasa takut, kemarahan, tetapi dia tidak akan dikuasai olehnya. Dia akan mengenali mereka sebagai sinyal, bukan sebagai direktur. Benteng batinnya akan bertahan. Dia akan mengambil napas, menciptakan ruang dan mengakses akalnya. Dia akan bertanya, apa yang bisa saya kendalikan di sini? Apa peluang dalam rintangan ini? Apa respons yang paling bajik? Dia akan beroperasi dari inti yang tenang dan kuat, bahkan di tengah badai. Inilah keunggulan yang tidak adil dari pikiran stoik. Jadi, kita telah membahas 7 aturan. 7 pilar untuk membangun pikiran yang tidak bisa diganggu oleh kekacauan eksternal. Ini adalah peta jalan, tetapi peta tidak sama dengan wilayah. Mengetahui aturan-aturan ini tidak ada artinya jika Anda tidak menerapkannya. Mulai dari yang kecil, pilih satu aturan yang paling beresonansi dengan Anda hari ini. Mungkin itu adalah dikotomi kendali. Untuk 24 jam ke depan, jadikan itu satu-satunya fokus Anda. Setiap kali Anda merasa stres, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan itu. Apakah ini di bawah kendali saya? Keesokan harinya, tambahkan aturan lain. Mungkin memento mori.
renungkan sejenak kefanaan Anda di pagi hari. Perlahan secara bertahap, integrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem operasi harian Anda. Mereka akan menjadi sifat kedua. Anda akan menemukan bahwa kebisingan dunia luar mulai memudar. Drama orang lain akan tampak jauh dan tidak penting. Kemampuan Anda untuk fokus, untuk mencintai, untuk memimpin, dan untuk bertahan akan tumbuh secara eksponensial. Anda tidak sedang mengubah dunia. Anda sedang mengubah satu-satunya hal yang penting. Cara Anda mengalaminya? Kita telah melakukan perjalanan melalui inti dari sistem operasi stoik. 7 aturan ini bukanlah sekadar tip atau trik. Mereka adalah cetak biru untuk membangun kembali pikiran Anda dari fondasinya. Ini bukan tentang menjadi tanpa emosi. Ini tentang berhenti menjadi budak emosi Anda. Ini tentang merebut kembali kedaulatan mental Anda di dunia yang melakukan segala daya untuk merebutnya dari Anda. Jika ada satu hal yang Anda ambil dari waktu kita bersama, biarlah ini. Kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk mengendalikan dunia di sekitar Anda, tetapi pada kemampuan tak tergoyahkan untuk mengendalikan respons Anda terhadapnya. Di dalam ruang antara stimulus dan respons, terletak kebebasan dan kekuatan Anda. Itulah rahasia yang dipahami oleh 1% pria itu. Mereka bukan reaktor, mereka adalah kreator dari realitas internal mereka. Anda sekarang memiliki alatnya, Anda memiliki pengetahuannya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Pengetahuan tanpa tindakan adalah kesia-siaan. Mulailah hari ini, mulailah sekarang. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda untuk pertumbuhan Anda sendiri. Jika video ini telah membuka pikiran Anda atau memberi Anda nilai, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini untuk lebih banyak konten yang dirancang untuk memperkuat pikiran Anda. Bagikan ini dengan pria lain yang mungkin perlu mendengarnya. Sekarang, untuk Anda. Dari 7 aturan stoik ini, manakah yang paling kuat beresonansi dengan Anda dan bagaimana Anda akan menerapkannya mulai hari ini? Bagikan komitmen Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling meminta pertanggungjawaban.